Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, MUI, Holil Nafis menyoroti perjanjian dagang yang disepakati Indonesia-Amerika Serikat, AS. Pasalnya, perjanjian tersebut melonggarkan produk-produk AS masuk ke tanah air tanpa sertifikasi halal. Dalam unggahan di Instagramnya pada Sabtu, 21 Februari 2026, Holil bertanya-tanya apakah yang terjadi saat ini merupakan perjanjian atau penjajahan. Pasalnya, AS seolah-olah bebas mengelola kekayaan Indonesia. Ya Allah, ini perjanjian atau penjajahan ya? Kok jebol semua aturan dan bebas dagang di Indonesia? Amrik JD bebas mengelola semua kekayaan Indonesia. Ini melanggar konstitusi dan hak asasi kita. Sertifikat halal tak lagi peduli, data pribadi bisa diberikan, tulis Holil. Holil mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang perjanjian dagang yang dinilai merusak kedaulatan dan merugikan ekonomi negara. Selain itu, ia juga meminta masyarakat untuk tidak membeli produk-produk AS yang tidak bersertifikat halal. Menurut Holil, sertifikasi halal merupakan jaminan bahwa produk tersebut telah lolos uji dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH. Cuman sayang barang-barang AS kesini boleh nggak sertifikasi halal. Makanya kalau nggak ada sertifikasi halalnya nggak usah dibeli. Ibu bapak, nggak usah beli makanan-makanan yang nggak ada sertifikasi halalnya. Khawatir tidak halal, lanjutnya. Sebelumnya, pemerintah Indonesia melonggarkan sertifikasi halal untuk produk-produk impor asal AS, khususnya kosmetik dan alat kesehatan. Hal ini dilakukan seusai kedua negara menuntaskan perjanjian dagang terkait tarif resiprokal, Agreements on Reciprocal Trade (ART). Perjanjian itu ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump, Kamis, 19 Februari 2026. Perjanjian Perdagangan Timbal Balik Indonesia-Amerika Serikat, AS. Memuat ketentuan yang memungkinkan sejumlah produk asal negeri Paman Sam masuk ke Indonesia tanpa kewajiban sertifikasi dan label halal. Ketentuan ini tercantum dalam dokumen perjanjian yang mengatur pengecualian untuk beberapa jenis produk manufaktur serta komoditas tertentu dari persyaratan halal. Dalam dokumen tersebut dijelaskan, pengecualian sertifikasi halal berlaku terutama untuk produk manufaktur seperti kosmetik, alat kesehatan, dan barang non-pangan lainnya. Indonesia juga disebut tidak akan memberlakukan kewajiban sertifikasi atau pelabelan bagi produk non-halal asal AS. Indonesia juga akan membebaskan wadah dan bahan lain yang digunakan untuk mengangkut produk manufaktur dari persyaratan sertifikasi halal dan penandaan halal, kecuali untuk wadah dan bahan yang digunakan untuk mengangkut makanan dan minuman, kosmetik, dan farmasi, tulis dokumen perjanjian tersebut. Perjanjian juga mengatur bahwa lembaga sertifikasi halal dari AS yang telah diakui Otoritas Halal Indonesia dapat langsung menerbitkan sertifikasi halal untuk produk yang akan diimpor tanpa persyaratan tambahan. Pemerintah Indonesia disebut akan menyederhanakan proses pengakuan lembaga sertifikasi halal dari AS serta mempercepat proses persetujuannya. Dokumen itu juga menyebut produk non-hewani dan pakan ternak, baik hasil rekayasa genetika maupun tidak, dibebaskan dari kewajiban sertifikasi dan label halal. Wadah atau bahan yang digunakan untuk mengangkut produk pangan dan pertanian juga tidak diwajibkan memiliki sertifikasi halal. Ketentuan lainnya mengatur perusahaan pengemasan, penyimpanan, dan pergudangan AS dalam rantai pasok ekspor produk pertanian halal ke Indonesia tidak wajib mengikuti uji kompetensi atau sertifikasi halal bagi karyawannya. Indonesia juga tidak akan mewajibkan perusahaan AS menunjuk ahli halal khusus untuk mengawasi operasional perusahaan.